Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Etika Hukum dan Kesehatan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perlindungan konsumen kesehatan yang berkaitan dengan malpraktek medis dengan dosen pembimbing Budian Kartikasari. Di sini saya Dinamira Ainul Itaza, saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya, yakni ada Delva Amalia Putri, ada Diah Ayunovita Sari, Faiz Sean Hafid Azizi, Febria Anastasia, Dimas Dewi Aminatu Zahra, dan yang terakhir ada Puran Bisa Samaizar Lahis. Yang pertama, akan membahas mengenai latar belakang. Kesehatan merupakan salah satu hal yang mutlak dibutuhkan oleh manusia. Tahun 1998 merupakan awal berdirinya Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia atau yang biasa disebut dan dikenal sebagai YPKKI. Dan hanya sedikit pengaduan tentang dugaan malpraktik. Namun saat ini semakin marak pasien atau keluarganya yang mengadukan atas ketidakpuasan pelayanan tersebut. Bahkan puskesmas hingga rumah sakit besar dengan gedung dan fasilitas modern pun tidak luput dari pengaduan dugaan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya sendiri. Namun demikian, pengaduan melalui YPKKI ini hanyalah bagian kecil dari berbagai kasus yang terungkap. Kasus dugaan malapraktik dalam kedokteran ini masih sering terjadi. Latar belakang selanjutnya yaitu hak konsumen secara internasional telah diakui melalui The International Organization of Consumers Union. Dalam upaya pemberdayaan konsumen Indonesia, pada tanggal 20 April 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 tahun sejak diundangkannya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan demikian, undang-undang ini sudah mulai berlaku sejak tanggal 20 April tahun 2000. Selanjutnya membahas kriteria dan unsur malpraktik. Malpraktik merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan tidak memenuhi standar medis yang telah ditentukan maupun standar operasional prosedur, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian berat yang membahayakan pasien dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pasien. Terdapat 3 kriteria untuk menilai dan membuktikan apakah suatu tindakan yang dilakukan tenaga medis termasuk kategori malpraktik. Kriteria tersebut antara lain yang pertama, apakah perawatan yang diberikan oleh dokter cukup layak. Dalam hal ini, standar perawatan yang diberikan oleh pelaksana kesehatan dinilai apakah sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang kedua, apakah terdapat pelanggaran kewajiban. Dan yang terakhir, apakah itu benar-benar merupakan penyebab cedera dan adanya ganti. Selanjutnya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen dan pelaku usaha atau pengusaha pada dasarnya adalah
Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Tujuan yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Tujuan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf H menyebutkan dengan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa harta benda seseorang, sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan. Kedua bentuk kerugian tersebut dapat dinilai dengan uang atau harta kekayaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat secara langsung meminta ganti rugi kepada pelaku usaha. Hal ini tertuang dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan dalam pasal 19 ayat 2 belum memberikan perlindungan kepada konsumen yang mengalami kerugian secara maksimal, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut, konsumen hanya memperoleh salah satu bentuk ganti kerugian, yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan. Padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang, tetapi juga kerugian yang ditimbulkan dari biaya perawatan kesehatan. Selanjutnya, mengenai perlindungan hak atas ganti kerugian bagi konsumen kesehatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 1 menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Konsumen yang dirugikan tidak hanya dapat menggugat secara produsen, tetapi semua yang dinyatakan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pelaku usaha, termasuk di dalamnya adalah dokter yang dianggap sebagai pelaku kesehatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 28 menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Konsumen yang dirugikan tidak hanya dapat menggugat secara produsen, tetapi semua yang dinyatakan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pelaku usaha, termasuk di dalamnya adalah dokter yang dianggap sebagai pelaku kesehatan.
menyatakan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Hak pasien adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan intern rumah sakit dalam pelayanannya atau kepada lembaga yang memberikan perhatian kepada konsumen kesehatan. Selanjutnya, kendala pemenuhan hak atas ganti kerugian bagi kesehatan. Kata malpraktik tidak ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan misalnya hanya menyebutkan setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. Sementara pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran berbunyi, dokter dan dokter gigi berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur operasional. Berdasarkan pada pasal 19 ayat 3, ganti kerugian akan diberikan kepada konsumen dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi, sehingga apabila konsumen yang mengkonsumsi barang di hari ke-8 setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Ketentuan ini juga menjadi salah satu kendala dalam memberikan ganti kerugian kepada konsumen, mengingat dalam dunia kedokteran menyangkut kasus malpraktik. Kerugian yang diderita oleh konsumen kesehatan biasanya lebih dari tenggang waktu 7 hari sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Selain itu, kendala yang lain yaitu mengenai sulitnya untuk mendapatkan rekam medik atau RM yang apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 164 HIR atau pasal 1866 KUH. Perdata dapat menjadi alat bukti surat. Padahal dengan rekam medis ini, maka dapat membantu dalam proses pembuktian di persidangan, sehingga akan lebih memudahkan pasien selaku konsumen kesehatan untuk mendapatkan ganti rugi atas kasus malpraktik yang telah terjadi. Berikut sumber referensi yang digunakan sebagai penunjang materi dari kelompok kami. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Miru, Ahmad, dan Yogo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen tahun 2004 oleh Raja Grafindo, Indonesia, Jakarta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.